Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 Agustus 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah tekun dalam pengajaran. Berdasar dari bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Tuhan. Allah yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai dan memberkati dalam istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong dan memberkati kami sehingga memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, kami tidak hanya sekedar mengerti, tetapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Namun pada saat ini saya akan membacakan nats kita saja, yaitu hanya satu ayat yang diambil dari ayatnya yang ke-42. Yang demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sahabat Petra yang terkasih, setelah peristiwa Pentakosta, sekitar 3.000 orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun Alkitab tidak hanya mencatat pertambahan jumlah orang percaya, tetapi juga menjelaskan bagaimana mereka hidup setelah bertobat. Rahasia kekuatan jemaat mula-mula bukanlah karena jumlah mereka yang besar atau organisasi yang kuat, melainkan karena mereka ini bertekun dalam kehidupan rohani. Kata bertekun berarti tetap setia, terus-menerus, tidak mudah menyerah, dan sungguh-sungguh menjalankan sesuatu. Nah, jemaat mula-mula menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada pertobatan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui nats kita di ayat 42 ini, kita belajar ada 4 hal, atau kita bisa menyebutnya 4 pilar kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah tekun dalam pengajaran, di mana dalam teks kita adalah pengajaran para rasul. Nah, pengajaran para rasul ini dalam nats kita adalah ajaran yang berasal dari Yesus Kristus. Pada masa itu perjanjian baru belum lengkap, sehingga jemaat belajar langsung dari para rasul yang telah menyaksikan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu bagi kita sekarang, pengajaran itu terdapat dalam Alkitab.
Maka bertekun dalam pengajaran berarti ketika kita menghayati dalam kehidupan kita saat ini adalah rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tidak hanya rajin membaca firman Tuhan, tetapi bisa jadi kita mendengarkan khotbah dengan hati yang terbuka, lalu mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan terutama tidak hanya sekedar membaca, mendengarkan, dan mempelajari, tetapi juga yang terutama adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang senang mendengar firman, banyak orang yang senang membaca firman, tetapi tidak sedikit dari mereka yang enggan untuk melaksanakannya. Padahal firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk ditaati. Maka jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, membangun kehidupan keluarga, bahkan ketika kita bekerja, dan terlebih dalam kita melayani Tuhan. Jadi, tekun dalam pengajaran adalah kita bertekun dalam firman Tuhan. Jangan hanya sekedar mendengar, jangan hanya sekedar membaca, tetapi mari kita taat untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat Petra yang terkasih dan jemaat mula-mula sebenarnya tidak hanya bertekun dalam pengajaran saja, tetapi mereka juga tekun dalam persekutuan, dan ini hal yang kedua. Jemaat mula-mula tidak hidup sendiri-sendiri. Mereka saling menguatkan, saling menghibur, dan saling menolong. Persekutuan bukan hanya hadir dalam ibadah, tetapi juga membangun hubungan yang penuh kasih. Dalam persekutuan kita belajar mengampuni, kita belajar melayani, dan memikul beban satu sama lain. Nah, ketika orang percaya yang menjauh dari persekutuan akan lebih mudah menjadi lemah secara rohani. Namun sebaliknya, mereka yang hidup dalam persekutuan akan saling menguatkan ketika menghadapi pergumulan. Maka tetaplah setia mengikuti ibadah, persekutuan, kelompok atau wilayah pemahaman Alkitab, dan jangan menutup diri dari sesama orang percaya. Atau jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Itu hal yang kedua. Lalu dari nats kita ada hal yang juga yang menarik, yaitu tekun dalam memecahkan roti. Sahabat Petra yang terkasih, memecahkan roti mengingatkan jemaat akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan kebersamaan dan persaudaraan. Setiap kali mereka makan bersama dan merayakan perjamuan kudus, mereka diingatkan kembali bahwa Kristus telah menyerahkan tubuhnya bagi keselamatan manusia. Orang percaya yang mengingat salib Kristus akan hidup dalam kerendahan hati, ucapan syukur, dan kasih kepada sesama. Maka jangan pernah melupakan kasih Kristus. Hiduplah sebagai orang yang bersyukur dan rela berbagi. Ini arti atau makna tekun dalam memecahkan roti. Lalu yang terakhir, yaitu tekun dalam doa. Kita tahu bahwa doa adalah sumber kekuatan. Dan tidak dipungkiri ini pun terjadi di jemaat mula-mula. Mereka menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak mampu menjalani kehidupan. Melalui doa mereka menerima kekuatan, hikmat, damai sejahtera, dan keberanian untuk bersaksi. Banyak orang hanya berdoa ketika menghadapi masalah. Mungkin salah satunya adalah kita. Tetapi sahabat Petra yang terkasih, jemaat mula-mula
menjadikan doa sebagai gaya hidup, maka apa yang perlu kita lakukan? Bangunlah mesbah doa pribadi dan doa keluarga. Jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu, tetapi jadikan doa sebagai persekutuan yang akrab dengan Tuhan setiap harinya. Maka Kisah Para Rasul pasal 2, khususnya ayat 42 ini, menunjukkan bahwa gereja atau kita semua yang bertumbuh itu bukan hanya gereja yang ramai, tetapi gereja yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berefleksi kembali. Jika 4 hal tadi bertekun yang sudah kita dengar bersama-sama, itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka iman kita akan semakin dewasa, keluarga kita semakin diberkati, gereja akan semakin kuat, dan melalui hidup kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, tekun mengingat kasih Kristus, dan tekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, tekun mengingat kasih Kristus, dan tekun dalam doa. Sehingga kehidupan beriman kami semakin bertumbuh dan menjadi iman yang dewasa. Bapa, jikalau saat ini kami juga akan memulai hari kami dengan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong dan menopang kami, terlebih memberkati kami. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus embun pagi hari ini, tanggal 4 Agustus 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.